Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Roy Kembar Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kita akan presentasikan hasil kerjasama kami terkait materi penegakan hukum di Indonesia dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ranti Romantika, Widya Astuti, Farena Tasya Nurjazua, Putri Asrar Fenani, Nikoma Ayuni, Radia Zawa Sabina, Riasta Marta Melisa, Raisa Sapetila, Cindy Oktaviani, dan saya sendiri Nabila Ayu Zahra, Alaida Nur Puspita, dan Zatu Kiasati. Materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Slide selanjutnya. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraannya serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Slide selanjutnya. Namun, Cicero 106 sampai dengan 43 tahun sebelum Masehi pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Hukum menurut Cranenberg dan TKB Sabarudin tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Slide selanjutnya. Nah, teori tentang tujuan negara dari Cranenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenberg, yakni yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ranti. Kepada Ranti dipersilakan. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan? Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Next slide. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 4, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah bagaimana badan-badan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, pengusahaan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, pertahanan. Dan keempat, penegakan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni untuk menegakkan keadilan dan fungsi negara dalam bidang peradilan, dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Baik, next slide. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan yang telah ada, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHAP. Dalam bidang peradilan, Indonesia memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan negara, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang bersifat ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Baik, next slide. Lalu bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk mencapai tercapainya rasa keadilan masyarakat? Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum.
Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, ataupun miskin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Raisa atas materi yang disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ayuni. Kepada Ayuni dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih moderator. Saya akan lanjutkan materi alasan mengapa diperlukan hukum yang berkeadilan. Next slide. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari terjadi pada media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji seperti praktek KKN, korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Alasan lain perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masalah atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas karena ada praktik hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang mana artinya seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa tetapi menguntungkan bagi orang yang memiliki kuasa. Masalah lain yang menjadi perhatian penegakan hukum adalah yaitu di negara kita masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lainnya. Dari banyaknya latar belakang masalah, bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan supaya semua orang diperlakukan adil dan terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jikalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka setiap orang termasuk penegak hukum akan berlaku semena-mena kepada orang lain yang akan menyebabkan kekacauan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayuni atas materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Jadi, materi yang selanjutnya adalah bila kita telusuri alasan dasar yang mengapa perlunya penegakan hukum itu apa sih? Tentu kembali lagi ke tujuan utamanya adanya penegakan hukum ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masih cukup sering kita temui permasalahan mengenai penegakan hukum ini. Kondisi penegakan hukum di Indonesia masih ada saja yang belum sesuai dengan tujuan utamanya. Masih ada saja perilaku aparatur negara yang tidak bertindak sebagaimana harusnya. Kemudian permasalahan lainnya mengenai potensi konflik dan kekerasan sosial. Tentu hal itu menjadi alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan masih harus terus diperjuangkan. Kemudian penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia memang harus dan wajib dipertegas tanpa memandang status sosial atau kuasa pihak terkait, yang mana hal ini merugikan pihak lainnya. Penegakan hukum mengacu pada realitas objektif masyarakat yang bersumber dari aturan atau sanksi yang berlaku dari negara atau pemerintah. Hukum yang tegas dan memaksa ini bertujuan agar terciptanya perbaikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hukum yang ada dalam masyarakat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris, bukan spekulatif. Jika hukum ditegakkan dengan keadilan, maka hukum akan dijunjung tinggi di masyarakat. Hukum yang tidak memandang kelas sosial. Kemudian kesadaran masyarakat dalam berhukum juga akan menentukan terhadap terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Cindy atas materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Radia Zahwa. Kepada Zahwa dipersilakan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Next. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo 1986-130, menyatakan bahwa penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1 keadilan, 2 kemanfaatan, dan 3 kepastian hukum. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Zawa. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah lembaga penegak hukum, di mana lembaga penegak hukum sendiri artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua adalah kejaksaan. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang mana tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dan yang ketiga adalah kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang adalah hakim. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Widya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Faren. Kepada Faren dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya lembaga peradilan. Di Indonesia, lembaga peradilan terdiri atas 4 lembaga. Yang pertama, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Peradilan agama bertugas memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama untuk orang-orang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang keempat, peradilan umum bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Dalam menyelesaikan perkara-perkara wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri, kedua, pengadilan tinggi, ketiga, pengadilan tingkat kasasi, dan yang terakhir, penasihat hukum. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faren. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Alaida Nurpuspita. Kepada Alaida dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan perkembangan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Next slide. Terdapat banyak dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia. Contohnya dapat kita ambil dari sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji.
terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Next slide. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Contohnya yang baru-baru ini terjadi, masyarakat dikejutkan tentang berita bahwa Rachel Fenya yang tidak dipenjarakan dikarenakan bersikap sopan terhadap hakim. Kasus Rachel Fenya yang tidak lain adalah kaburnya selebgram ini dari masa karantina setelah kembalinya dari luar negeri. Diketahui bahwa selebgram tersebut membayar oknum pemerintah sebesar 40 juta untuk kabur. Ia kabur dengan dalih untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya ke Pulau Bali. Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada awal bulan November, lalu menjalani pemeriksaan. Selebgram ini tidak ditahan dengan alasan hakim bahwa secara subjektif seperti ini. Ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas baru ditahan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Adapun alasannya tidak masuk akal ialah ia dinilai sopan saat berlangsungnya proses persidangan. Selebgram satu ini tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan. Jika dibandingkan dengan kasus 6 tahun ke belakang, yakni kasus Nenek Asya Ninyang, dipenjarakan karena dituduh mencuri pohon demi dipan tidurnya, pohon tersebut adalah peninggalan dari suaminya yang lahannya dibeli oleh pemerintah perhutani. Nenek ini bersimpuh, duduk memohon kepada hakim dan menangis, tetapi tetap ditahan dengan vonis 1 tahun penjara. Sebelumnya, ia telah meminta maaf kepada pihak perhutani atas perbuatannya. Next slide. Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat masih banyak perilaku penegak hukum yang belum terpuji dengan adanya praktik suap. Kasus-kasus ketidakadilan sosial di Indonesia saat ini belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Terlihat bahwa penegak hukum di Indonesia masih dianggap lemah dan rasa keadilan masyarakat belum mencapai harapan. Masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alaida atas materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap misalnya. Nah, berikut ini ada contoh kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2016. 2 petugas pajak dibunuh penunggak miliaran rupiah. Nah, ini merupakan juga salah satu contoh tantangan bagi aparat penegak hukum karena ia berusaha menegakkan hukum namun konsekuensinya malah dibunuh. Dari kasus tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, ya aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Demikianlah materi dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Zatu. Kepada Zatu dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya, pengertian esensi dan urgensi. Esensi itu sendiri adalah inti atau hakikat, bisa juga disebut sebagai hal yang pokok dari sesuatu. Secara sederhana, esensi bisa dimaknai sebagai apa yang paling penting dari suatu hal. Hakikatnya atau inti dari sesuatu. Orang yang membicarakan esensi berarti membahan pokok dari permasalahan, bukan soal manifestasi yang tampak dari luar saja. Urgensi dari bahasa Latin bernama urger, yang berarti mendorong. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandalkan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Next slide. Penegakan hukum terjadi ketika pelanggaran hukum itu terjadi, dan ada 3 unsur dalam menegakkan hukum. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua ada kemanfaatan, yang ketiga ada keadilan. Next slide. Penegakan hukum dirancang untuk meningkatkan kesadaran bahwa ketertiban sosial, ketenangan, dan hidup berdampingan secara teratur hanya dapat dicapai dengan mematuhi hukum dan semua ketentuan peradilan yang ada. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjadi ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Next slide. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zatu. Slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir kita, yaitu Resta. Kepada Resta, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Zatu tadi. Mengapa diperlukan penegakan hukum berkeadilan? Next slide. Permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu, yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentrisme, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Next slide. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk orang terdiskriminasi itu sangat penting. Hukum harus adil, diberikan kepada yang lemah, tak berduit, bukan hanya untuk mereka yang berani membayar dan semacamnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan Baik, terima kasih Tata atas materi yang telah disampaikan. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.